Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dengan Ibu, wahai anak-anak Ibu kelas 1 hingga kelas 6. Hari ini kita akan acara dakwah daring dan Jumat Taqwa. Pertama-tama kita baca istighfar dahulu, kemudian nantinya kita baca tasbih, baca Fatihah. Baru kamu semua nantinya mendengarkan tausiah Ibu yang bertemakan hari ini mengenai rukun Islam. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Pertama-tama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menyaksikan tausiah ibu pada hari ini bertemakan rukun Islam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Anak-anakku sekalian yang ibu hormati, yang ibu sayangi, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang sudah kamu pelajari di 456, itu tentang rukun Islam. Mari kita kaji lagi bersama ibu. Jadi yang namanya Islam, beragama Islam itu pasti mengetahui kewajiban atau rukun, ketentuan yang kita tahapan ketentuan yang kita jalani di dalam hidup ini, yaitu dengan mengetahui dan menjalankan yang termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam itu artinya kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Pertama, rukun Islam kita seperti yang kamu ketahui, pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang keempat itu berzakat, yang kelima naik haji. Nah sekarang perhatikan, pertama membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu anak-anak ibu sekalian, itu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam 2 kalimat syahadat itu ada 2 kesaksian. Jadi saksian pertama tauhid Allah, tauhid Allah, kemudian kesaksian kedua adalah tauhidnya Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah tauhid Allah, jadi mengesahkan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah, berarti kita mengakui bahwa Nabi kita itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah, makasih Allah kalau istilahnya itu. Orang yang paling terdekat dengan Allah, itu orang yang paling disayang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak ibu, syahadat ini biasanya dibaca itu orang pemulaan masuk Islam. Kalau anak-anak ibu dan sebagian pada umumnya itu kan kita turunan memang orang tua Islam, berarti spontanitas kita sudah biasa memang beragama Islam. Apalagi selalu kita melaksanakan sholat, karena di dalam sholat itu pada bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu kan ada bacaan syahadatnya. Jadi selalu kita perbaharui bacaan syahadat itu untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahiyat pertama, kemudian di tahiyat terakhir kan ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah ini menurut ulama itu sama dengan kita selalu memperbaharui lafal tentang pengakuan kita bahwa kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernabikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan tentang rukun Islam yang pertama tadi. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah kita wajib mendirikan sholat. Nah, jadi mendirikan sholat ini sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah itu pada buku fikih. Di antaranya apabila manusia itu sudah balik, maka dia wajib sholat, mendirikan sholat. Kalau sebelum balik ini ditandai dengan, kalau di dalam pelajaran kelas 6 seperti kamu ketahui masuk pubertas, biasanya kan yang wanita itu karena adanya haid pertama. Kalau laki-laki kan biasanya ada tanda-tanda pada masa remajanya itu tuh namanya memasuki akil balik anak-anak ibu.
seperti suaranya garau, parau, serak, dalam bahasa Indonesianya itu serak-serak. Kemudian badannya membesar. Kemudian kalau binian kan karena adanya wanita itu adanya haid, tadi adanya datang haid. Jadi biasanya umurnya itu memasuki biasanya 11 tahun atau 12 tahun, 13 tahun, tapi tidak semua anak yang berumur 12 tahun biasanya itu tidak semua datang haid untuk bini, untuk wanitanya. Jadi ini hanya semacam pada umumnya, seperti kawan-kawan kamu di kelas 6 kan ada 1-2 yang sudah akil balik. Berarti yang sudah akil balik itu sama dengan wajib dia mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat itu artinya kita selalu sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketentuan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Islam wajib sholat 5 kali sehari, makanya Islam. Jadi Islam 5 huruf I, sholat Isya, S itu subuh, kemudian L itu kan juhur atau bahasa Banjarnya itu kan Lahor. Nah jadi L ini hanya semacam kebetulan lah singkatan Islam ini kawa diperpanjang tadi, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi 5 kewajiban dalam mendirikan sholat tadi. Jadi sehari semalam hanya ada 5 kewajiban sholat jadi yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Subuh 2 rakaat, ya tidak? Nah ya kan. Kemudian zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Jadi kita sholatnya dan 5 kali itu sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Quran dan dalam hukum Islam. Nah anak ibu, ada juga sholat-sholat lain selain sholat wajib tapi tidak diwajibkan. Misalnya sholat rawatib. Nah sholat rawatib kan sholat penggiring atau pendamping sholat wajib. Jadi seperti 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, atau sebelum isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini namanya sholat sunat yang dianjurkan, sholat rawatib. Ada juga sholat sunat yang sangat utama. Jadi menurut ulama itu sholat sunat yang paling utama seperti contohnya sholat lail. Jadi sholat malam, sholat yang diutamakan adalah sholat tahajud yang mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai dengan 12 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir. Nah ini adalah pengetahuan tentang sholat tadi. Jadi yang penting kamu mengetahui bahwa mendirikan sholat bagi yang akil balik itu sudah wajib, terutama sholat 5 waktu, sholat wajib. Kemudian di samping setelah kedua tadi mendirikan sholat, kemudian yang ketiga itu berpuasa. Berpuasa wajib di bulan Ramadan full 1 bulan. Nah ini kan belum lagi nih bulan puasa nih. Jadi wajibnya juga dikenakan kepada yang akil balik. Jadi yang sebelum akil balik, manusia yang sebelum akil balik itu hanya berlatih anak-anak ibu kelas 1, kelas 2 kan biasanya orang tuanya menyuruh supaya puasa. Ini Muhammad puasa, walaupun kamu kelas 2 berlatih nanti ibu mama upahi kana, nah mama beri kana, bila sampai setengah hari kau puasa upahnya 10.000. Jadi Muhammad yang umur yang baru 6 tahunan atau 7 tahun ini berlatih puasa dengan rajin, berlatih dengan rajin karena tujuannya tadi dapat upah dari orang tua. Nah ini tidak apa, orang tua mengupah, memberi jasa puasa setengah hari untuk melatih kamu. Maksudnya apabila kamu kuat misalnya setengah, ini bagi kelas 1 semuanya, kelas 2 kuat setengah hari, kamu dapat kebaikan, dapat pahala, orang tua kamu yang menyuruh juga dapat pahala. Demikian penjelasan ulama anak-anak ibu. Bagi yang kelas 6 misalnya sebagiannya sudah akil balik, disuruh puasa, ujung mamanya tetap diupahi. Ini gak boleh diupahi sebenarnya.
tapi tetap ya misalnya minta upah. Nah seharusnya tidak. Nah jadi karena sudah akil balik itu wajib. Apabila tidak berpuasa maka dia berdosa, karena puasa di bulan Ramadan itu memang wajib. Kecuali dia boleh kada puasa, tidak berpuasa, misalnya dia sakit pun membalas setelah di luar bulan puasa. Apabila dia haid, nah anak-anak wanita yang haid beberapa di kelas 6 itu juga membayarnya nanti setelah hari raya 3 hari, bulan 3 hari dia boleh membayarnya setelah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah anak ibu ada juga orang membayarnya mendekati saat menjelang puasa yang akan datang. Oh ini puasa sebulan lagi misalnya, nah membayar dulu habis lunas utangnya. Nah demikian penjelasan tentang Ramadan tadi, berpuasa di sebelum waktu sahur sampai menjelang terbit waktu senja. Ini bertepatan dengan azan maghrib. Sebelum azan maghrib ini kan berbuka sudah. Kemudian subuh itu biasanya imsak. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan untuk berpuasa tadi itu dilaksanakan memang sedari dahulu. Jadi zaman sebelum adanya Nabi Muhammad SAW sudah ada latihan-latihan puasa ini anak ibu, seperti puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian lalu Nabi kita puasa hanya di bulan Ramadan. Ada juga nanti puasa sunat lainnya. Puasa sunat lainnya misalnya puasa yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya puasa di awal tahun baru Islam 1 Hijriah. Nah jadi tahun baru Islam Muharram itu awalnya itu kan suruh puasa. Jadi 10 hari itu, ada sampai 10 harian puasa. Rasulullah menganjurkan itu di awal bulan. Kemudian ada juga di bulan Sa'ban. Nah ini kebiasaan ulama, ini bulan Sa'ban pertengahan. Kemudian mereka melakukan ibadah untuk menambah amaliyah pada waktu malam bulan Sa'ban itu. Kemudian ada juga puasa bulan Syawal, nanti namanya puasa 6 anak ibu. Puasa 6 ini sunat menurut Rasulullah. Apabila umatku puasa di puasa 6 ini, maka setahunan pahalanya itu. Pahala puasa sunat 6 itu di bulan Syawal itu setelah berhari raya di bulan Syawal dia menyempatkan puasa 6 hari, maka pahalanya sama dia dengan berpuasa selama 1 tahun. Jadi puasa-puasa sunat itu hanya dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang wajibnya adalah puasa bulan Ramadan. Nah anak ibu, tadi rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah berzakat. Nah, zakat yang dianjurkan ini adalah zakat wajib. Jadi zakat wajib kita adalah mensucikan diri kita, jadi membersihkan. Nah, ini biasanya disunatkan pada awal Ramadan sampai dengan malam hari raya. Jadi sampai dengan akhir Ramadan. Malam hari rayanya itu waktu yang mustajab, maksudnya waktu-waktu yang diutamakan. Berzakat fitrah di malam hari raya sampai di pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Nah ini waktu-waktu mustajab atau waktu-waktu yang diutamakan menurut keterangan ulama anak ibu untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi. Seperti ukurannya kan 2 kilo setengah beras. Jadi ukurannya sama dengan 3,5 liter. Jadi cari beras yang terbaik. Meskipun misalnya orang tua kamu makanan berasnya kurang baik, untuk membersihkan diri sebaiknya dianjurkan beras yang difitrahkan itu adalah yang terbaik. Misalnya beli beras harganya hanya Rp10.000. Nah cari ya yang tak mahal sedikit, harganya yang 11.000 kan. Jadi supaya mudah-mudahan dengan nilai ikhlas itu pahalanya baik sekali. Jadi apalagi yang biasa, misalnya berasnya yang tertinggi, yang termahal,
Kurang nukar beras aja rata-rata sekitar 12 ribuan aja seliternya. Ternyata ada satu keluarga yang selalu harga yang 14 ribu seliternya, 15 ribu, maka dia berfitrah pun harus harga yang dimakannya itu. Nah, itu penjelasan tentang zakat fitrah tadi, zakat fitrah untuk membersihkan diri. Kemudian yang kelima, zakat yang lainnya itu hukumnya hanya sunat kecuali sesuai dengan ukuran, seperti zakat emas, zakat kekayaan, ada ukuran tertentu. Itu anak-anak ibu mungkin mengetahuinya dari ibu agama, penjelasannya lebih rincinya. Jadi yang wajib, yang ibu jelaskan hanya yang wajib, yaitu zakat fitrah di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah naik haji ke kota Mekah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, Bang, tidak diwajibkan. Jadi yang mampu dalam segala kondisi, dia sehat, dia berduit, dia orang kaya, maka dia wajib berhaji. Yang sederhana aja mungkin hanya sampai berumrah aja, kayak ibu kan hanya kemampuan hanya di tingkat umrah aja. Jadi ya kada apa, karena memang orang berhaji itu segala-galanya dia mampu. Jadi kayak rumah sugih, rumahnya bagus banget, punya mobil, keuangan mencukupi, pokoknya nafkahnya banyak. Nah, jadi kemampuan itulah yang dituntut Allah harus berhaji tadi. Kegiatan berhaji itu kan bukan main. Nah, sibuknya anak ibu. Nah, apabila tidak mampu, hanya semacam ekonomi sederhana aja, dia mampu berumrah, nah sebaiknya juga boleh aja berumrah. Umrah kan merupakan haji kecil atau separuh daripada haji kegiatannya itu. Nah, ini demikian apa yang ibu sampaikan. Rukun Islam ada 5 perlu diketahui tadi. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, berzakat. Kemudian yang kelima, naik haji ke kota suci Mekah. Nah, demikian apa yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami, kamu cerdas semuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Sama-sama kita membaca doa mengakhiri tausiah ibu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad, Allahumma rahmi mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.